Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, di foto, saya yakin responnya cepat ini. Ya. Jadi nggak yang saya bilang gitu. Aparat itu yang mana? Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian. Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons tegas ucapan Cawapres 03 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang membackingi pertambangan ilegal. Hal ini disampaikan Mahfud saat debat keempat yang menyebut bahwa mencabut izin usaha pertambangan atau IUP tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya. Bahkan pria yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam ini menyebut saat ini pertambangan di Indonesia banyak yang ilegal dan dibackingi aparat dan pejabat. Maruli menyebut pernyataan Mahfud MD soal aparat itu belum lengkap. Pasalnya menurut dia, istilah aparat bisa merujuk ke banyak hal sehingga ia dengan tegas mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud. Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum termasuk menyokongi tambang ilegal. Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun ia mempersilahkan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian. Untuk itu, Maruli menegaskan prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi sebagaimana kasus-kasus terdahulu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pak, izin satu lagi tadi ketinggalan. Ini kan semalam baru ada debat Cawapres dan salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Mahfud terkait dengan tambang ilegal, kenapa kemudian sulit ditangani karena ada backing dari aparat. Meskipun tidak disampaikan apakah aparat itu TNI atau Polri, nah dari TNI sendiri melihat ini seperti apa? Aparat bisa juga aparatur sipil ya, belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga lah di zaman sekarang ini. Saya terus terang aja nih, kalau misalnya kita begitu-begitu masuk video kita takut sekarang. Ya, jadi nggak seberani itu lagi kita. Ya, kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan lah. Koridor ini kan itu. Orang kadang-kadang bilang orang-orang bule itu taat hukum misalnya. Apa di negara-negara maju ya, taat hukum. Padahal sebenarnya ancaman hukumannya yang berat. Ya, jadi kalau dia melanggar lalu lintas, SIM-nya langsung dicabut, dia harus jalan setengah mati. Akhirnya dia betul-betul tidak berani melanggar. Nah, kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Ya. Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, di foto, saya yakin responnya cepat ini. Ya. Jadi yang saya bilang gitu. Aparat itu yang mana? Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami tuh nggak tahu sebetulnya. Ya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya silakan dilaporkan. Ya, saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu, tentara ikut dalam penambangan ini, itu banyak yang dicabut itunya, jabatannya. Ya, anggota-anggota juga banyak. Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus hal tersebut. Gitu. Ya, udah, makasih ya semuanya ya, makasih. Terima kasih moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan itu banyak tuh penguasaan tanah, izin tambang. Wah, sudah dicabut nih.
saya nih pengalaman saya juga, ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung, tidak dilaksanakan sampai setahun setengah. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran, ada perintah dari Mahkamah Agung tuh IUP yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkrah, 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita ngirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah, yang baru ditanya kami tidak tahu. Padahal sudah terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya. Nah, oleh sebab itu kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan, itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Cukup, dan selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Pak, dimulai saat berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya terpaksa saya catat supaya tidak salah, karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan kita. Baik Pak Muhaimin, terima kasih. Dan selanjutnya, tenang ya. kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Memang kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Pak Gibran? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Bisa kita lanjutkan? Cukup Oke, ya. terima kasih ya. Kita lanjut Terima dulu. kasih. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit Pak Mahfud, Ya, silakan. Pak Muhaimin, di meja saya itu ada tumbler. Tulisannya no one left behind. Jangan ada satupun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba, sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu, 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ, padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU Hukum Masyarakat Hukum Adat, sudah masuk di dalam program kami, divisi kami. Memang itu sesudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.